LED TV 55 inch 4K, udah Dolby Atmos Vision, ada Google Asistennya. Harganya cuman 6 juta. Menarik. Oke, stop dulu guys. Jadi di sini saya mau kasih disclaimer bahwa semua review yang saya lakukan ini itu murni dari pendapat saya sendiri dan saya tidak dibayar sepeser pun oleh brand yang akan saya review ini, dan juga ini adalah salah satu segmen baru yang akan ada di dalam KAI secara rutin nantinya. Kenapa? Karena menurut saya sih jujur kalau dari segi artis atau dari segi seniman kita juga butuh untuk update-update mengenai tech dan juga gadget yang ada di sekitar kita supaya kita bisa lebih tahu apa saja tools-tools yang bisa membantu kita untuk baik itu mencari inspirasi atau maupun meningkatkan dari produktivitas kita. Nah, mungkin kita bisa lanjut lagi aja langsung ke reviewnya guys. Check it out. Nah, kali ini kita akan mereview seperti yang saya bilang di awal video tadi, sebuah TV LED yang menurut saya affordable, kualitasnya cukup bagus, dan juga fitur-fiturnya cukup canggih. Nama produknya adalah TCL 55 inch A20. By the way, produknya ada di sebelah saya ini, seperti yang teman-teman lihat. Secara fisik produknya udah cukup besar ya, malah menurut saya sih besar banget, apalagi untuk ruangan studio yang nggak terlalu besar ini udah lebih dari cukup benernya. Tapi memang karena saya cari yang untuk ukurannya besar, jadi ya kita coba aja. Kalau dari secara fisiknya ini udah cukup oke dari segi desain, kemudian dari segi tampilan, dan dari segi pemilihan warnanya menurut saya udah bagus banget. Kayak teman-teman lihat di sini bezelnya dia itu tipis banget. Untuk bagian bawah dipaduin dengan warna silver yang agak metalik. Jadi perpaduannya menurut saya elegan banget. Ini kakinya ramping tapi tetap lumayan kuat untuk menahan beban TV-nya sendiri. Jadi desain minimalisnya bisa semakin kelihatan. Kalau dari TCL ini sekedar info aja, ada 3 varian. Yang pertama variannya ukuran 43 inch. Terus yang kedua itu ukurannya 50 inch. Dan yang saya ambil ini ukurannya 55 inch. Ukuran 55 inch ini bisa dipakai di ruangan yang cukup luas karena layarnya juga cukup lebar dengan logo yang nggak terlalu besar. Menurut saya poin yang cukup penting karena jujur saya nggak terlalu suka kalau barang yang logonya terlalu besar. Tapi ini personal ya. Dari sisi build quality, menurut saya sih untuk harga yang sekian ya masih bisa dimaklumi karena sebenarnya dari TV-nya sendiri ini keseluruhan bodinya baik dari yang samping frame-nya maupun yang bagian bawahnya ini semua terbuat dari plastik. Ya, meskipun plastiknya bukan plastik yang murahan, minusnya di situ. Sedangkan untuk kualitas layarnya, resolusinya itu udah 4K guys. Dan juga yang paling penting, di sini itu udah support untuk Dolby Vision guys. Jadi kalau kalian lihat tayangan-tayangan kayak Disney Plus, Netflix, yang memang mereka dari formatnya sendiri mendukung untuk ada logo Dolby Vision-nya, ini bagus banget. Karena akan kelihatan beda jauh daripada format yang biasa. Untuk kapabilitas dari layarnya sendiri itu udah 10 bit. Itu artinya untuk resolusi warnanya udah 1 miliar warna yang bisa dibaca sama layar ini. Jadi otomatis udah bagus banget. Ini juga sudah support untuk HDR10 yang dimana itu adalah versi yang paling barunya dari High Dynamic Range ini. Dia juga sudah support teknologi yang namanya MEMC. Sebenarnya bukan MEMC sih, ini aku singkat sendiri. Jadi kalau dibacanya itu MEMC. Artinya dia tuh ada satu fitur atau teknologi yang bisa menambahkan kehalusan dari sebuah gambar yang misalnya nih contoh kalau teman-teman yang tahu ngedit video atau foto, misalnya frame rate-nya dari sebuah film itu 24 fps atau 24 frame per second. Nah, di sini dia bisa menambahkan sendiri jadi kelihatan kayak gambarmu ini ditangkap dengan 60 fps. Jadi otomatis gap-nya tuh bakal diisi secara otomatis sama AI-nya di dalam LED ini. Dan menurut saya itu keren banget. Jadi gambarnya bisa lebih smooth. Kalau kalian anak editor video atau anak gamer pasti paham deh. Untuk fitur suara atau fitur soundnya yang nggak kalah penting di sini ternyata udah didukung juga dengan fitur yang namanya Dolby Atmos. Kalau yang teman-teman tadi lihat saya sebutin ada Dolby Vision untuk secara kualitas warna dan dari layarnya. Di sini secara audio ternyata juga didukung dengan Dolby Atmos yang dimana kalau memang dari programnya sendiri yang kita sedang tonton itu ada fitur yang bisa ngaktifin
Dolby Atmos-nya, otomatis suaranya bakal kualitasnya naik atau berbeda, dan dia bisa baca juga. Jadi audionya langsung bisa beda jauh sih. Untuk prosesornya, ini udah menggunakan prosesor AI PQ quad-core 1.3 GHz, yang dimana itu artinya udah cukup kenceng guys, karena kalau di komputer aja quad-core itu udah cukup mumpuni untuk bisa ngedit dan sebagainya. Lalu kemudian untuk RAM-nya sendiri udah 2 GB, dan memorinya udah 16 GB untuk yang built-in, dan nggak bisa dikasih eksternal ya, karena ini bukan handphone guys. Untuk fitur-fiturnya sendiri, itu yang pertama kita ada namanya fitur hands-free voice control, yang dimana itu artinya kalau dulu itu di TV Smart TV biasanya kita kalau mau voice control harus deketin source suaranya itu ke remote-nya. Tapi kalau sekarang udah nggak perlu guys di TV yang baru ini, karena dengan hands-free voice control deteksinya jauh lebih sensitif. Jadi kita nggak perlu jarak dekat, kita cukup bilang aja dari setelah kita setting, misalnya hey Google untuk ngelakuin apa, itu dia sudah bisa deteksi sendiri. Atau kita bisa kasih tasking sesuatu, dia udah bisa deteksi tanpa harus kita mendekatkan suara kita ke TV-nya atau ke remote-nya. TV ini juga sudah didukung dengan Google Assistant. Jadi buat teman-teman yang punya gadget kayak Google Nest, terus kayak Bardi, itu sudah bisa dikoneksi langsung tanpa kalian perlu nambah alat lagi guys. Keren banget sih menurutku yang ini. Oke Google, find Kai Enso. Nah, kalau ini tadi kalian lihat bisa pakai untuk jadi kayak semacam search engine di dalam apps-nya. Sekarang kita coba untuk yang aplikasi lainnya. Oke Google, what's the weather today? It's currently 90 degrees and mostly sunny there. Today, it'll be partly cloudy, with a forecasted high of 92 and a low of 76. Oke Google, open Squid Game in Netflix. Got it. Opening Netflix. Nice. Untuk fitur lainnya, di dalam TV ini juga sudah terdapat built-in apps seperti Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, dan program-program untuk nonton secara online lainnya, yang dimana itu pastinya bakal kepake banget. Sesuai dengan namanya ya guys, ini kan udah Smart TV yang basisnya Android. Dia juga sudah didukung dengan Android yang versi terbaru, yaitu Android 11. Yang dimana Android 11 itu udah user interface-nya lebih mirip kayak handphone sih, daripada kayak Smart TV biasa. Jadi otomatis kita bakal lebih familiar, dan menu-menunya juga lebih banyak dan lebih bisa di custom kayak handphone. Oke, sekarang kita udah sampai di segmen yang pastinya teman-teman udah tunggu-tunggu nih. Berapa sih sebenarnya harga sebuah TV yang udah kita sebutin kecanggihannya, kelebihannya, dan superiority-nya dibanding yang lainnya. Jadi TV ini sendiri itu harganya ada di kisaran sekitar 6 juta rupiah guys. Untuk lebih jelasnya kalian bisa klik langsung aja di link di bawah atau di deskripsi. Kita mulai bahas untuk pro dan cons-nya. Sekarang kita mulai aja dari pro-nya dulu ya. Jadi menurut saya pro yang terbesar dari TV ini adalah harganya. Kenapa? Karena menurut saya dengan TV yang ukuran sebesar ini dan juga fitur yang canggih banget, jadi kayak fiturnya mulai dari Google Assistant sudah ada, terus kemudian sudah HDR10, sudah Android 11, sudah built-in aplikasinya sebanyak itu, dan masih dilengkapi juga dengan Dolby Vision sama Dolby Atmos. TV ini menurut saya worth it banget untuk harga sekian. Untuk cons-nya, menurut saya masih ada beberapa kekurangan yang mungkin masih bisa diperbaiki dengan brand ini. Jadi yang pertama yang saya paling kerasa itu adalah dari build quality-nya. Karena mostly ya mungkin mereka tujuannya untuk menghemat budget ya, supaya harganya bisa terjangkau. Secara durability kurang kuat. Jadi kalau dari bahannya itu plastik semua, yang dimana tadi sudah saya sebutin, kalau misalnya sampai kepentok atau jatuh udah pasti rusak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bracket. Jadi kalau misalnya kita pengen nempelin TV ini di dinding atau di meja, itu bracketnya kayaknya harus dibelikan bracket tambahan lagi, yang dimana tuh agak kurang praktis sih. Apalagi kalau kita sebagai
content creator atau rumahnya nggak terlalu besar, jadi supaya menghemat space kita bakal tempelin di dinding. Overall secara value ini bagus banget. Memang masih ada kekurangan tapi ini worth it banget untuk buat kalian-kalian yang lagi cari untuk gadget atau lagi cari untuk tech yang bisa kalian nikmatin di rumah dengan harga yang sangat terjangkau. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu untuk review kali ini. Gimana menurut teman-teman semua? Mungkin kalau kalian ada saran atau mungkin ada info yang belum aku sampaikan, bisa langsung aja komen di bawah ya. Terus jangan lupa buat kalian untuk bisa like, subscribe, dan juga komen supaya saya makin semangat untuk bikin video-video seperti ini lagi. See you at the next video.